Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Nah, ini kita coba membahas tentang power supply dari sebuah proyektor merek Infocus. Permasalahan dari Infocus ini adalah pada saat dinyalakan tidak menyala, seperti power supply-nya rusak. Artinya power on off-nya tidak berfungsi. Nah, ini kita coba cek ke bagian power supply board-nya atau PSU-nya. Setelah dibongkar, lalu kita melihat komponen-komponen seperti biasa dari bentuk fisik apakah ada masalah. Kemudian kita perlu cek satu persatu per blok dari blok AC atau tegangan AC. Kita akan mengukur berdasarkan komponen, jadi memang dibulak-balik. Nah, saya tidak bisa menunjukkan ampermeter karena saya butuh fokus kepada kaki-kaki dari komponennya ini. Nah, ini kita lihat ada komponennya. Yang pertama ini adalah fuse, lalu kapasitor, lalu lilitan, lalu kapasitor. Nah, ini sensor. Kemudian kita balik PCB-nya, kita ukur komponen-komponennya. Intinya adalah kalau rusak itu short, tidak jarum ampermeter tidak naik. Kalau bagus, jarum ampermeter naik, tetapi tidak sampai angka 0. Nah, ini kita lihat masing-masing komponen itu perlu tahu cara mengukurnya. Jadi misalnya dioda bagaimana, kapasitor bagaimana. Nah, itu harus kita belajar secara khusus. Nah, ini yang saya sedang ukur adalah lilitan. Lilitan itu pastinya jarum akan menunjukkan naik, karena lilitan itu adalah berupa penghantar. Nah, ini lilitan, Anda bisa lihat sama seperti mengukur trafo. Nah, kemudian ini kita sedang mengukur dioda bridge. Nah, ini sudah masuk ke blok penyearah. Nah, dari kaki-kakinya kita amatin. Nah, ini diodanya mana arus port AC-nya, lalu mana positif, mana negatifnya. Kita tandain supaya bisa kita ukur. Pengukuran dioda bridge sama juga, kalau semua naik hingga 0 resistansinya, itu menandakan bahwa dioda bermasalah atau tidak naik sama sekali. Nah, jadi pengukuran dioda bridge ini ikutin kaidah mengukur dioda persatuannya. Jadi ada positif negatif dibolak-balik, yang satu naik, yang satu tidak naik. Nah, ini yang saya maksud tadi mengukur dioda. Nah, tapi di sini ada kendala, saya lihat tadi naik dua-duanya. Nah, itu kita curigai bahwa kemungkinan dioda itu rusak. Tapi bisa jadi belum tentu rusak karena ada terhubung secara paralel dengan komponen lain seperti resistor yang nilai resistansinya rendah, ataupun terhubung dengan lilitan, ataupun terhubung dengan kapasitor. Nah, ini yang diukur, yang warna hitam ini adalah dioda. Caranya gampang, kita ukur. Ketika diukur jarum itu naik kedua-dua bolak-balik, nah seperti ini, maka itu kita curigai ada kerusakan. Atau tidak naik dua-duanya, itu juga bisa menandakan kerusakan. Untuk memastikannya, jika dia terhubung dengan komponen-komponen lain, perlu dibuka salah satu kakinya. Nah, ini. Nah, jangan lupa selalu ketika mengukur kita adjust atau kita probe, mana tahu aponya yang sudah nggak hidup. Karena di sini paling perlu adalah menggunakan apo yang akurasi dan sensitivitasnya tinggi. Kalau enggak akan susah, banyak sekali komponen yang harus kita buka. Nah, ini kita ukur bolak-balik. Nah, kita periksa satu persatu. Dugaan awal saya, kerusakan dari power supply unit ini adalah adanya switch regulator IC
yang nanti kita tunjukkan pada ketika sampai di sana. Lalu ada resistor. Nah, ini ternyata yang menyebabkan dioda tadi sepertinya rusak, karena resistor ini nilainya rendah sekali. Nah, kemudian kita ukur yang lainnya. Bagus, artinya, nah itu yang kita ukur kapasitor power supply. Kalau kita mengukur untuk dioda seperti yang ditunjukkan tadi. Lalu kalau kapasitor itu kalau kita mengecek secara mengukur tegangannya, perlu diukur dari kapasitor untuk menentukan polaritas positif dan negatifnya. Nah, ini keramik, kapasitor keramik kita ukur. Nah, ini sama, naik lalu turun. Tetapi kalau AVO kita kurang sensitif, agak susah karena nilai keramik itu kecil. Nah, lalu ini masuk ke transistor. Nah, transistor juga sama seperti mengukur dioda. Yang penting tidak naik semua. Kemudian kita bolak-balik lagi, kita tarik napas dulu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab kerusakan dari blok PSU ini. Nah, lalu kita dari satu sisinya, karena board ini dua layer atas dan bawah, dua-duanya berfungsi saling terkait kaki dengan kaki yang lainnya. Nah, ini kita coba langsung ke arah komponen yang dari awal kita duga rusak. Nah, ini kebetulan IC regulator. Lalu ini kita lihat lagi ada komponen seperti triak. Nah, ini kita coba cek. Nah, ternyata hasilnya juga bagus. Ya, jadi kesimpulannya adalah adanya kerusakan pada IC switch regulator yang kaki-kakinya kita lihat terbakar. Karena kelemahannya adalah kita nggak bisa ukur kaki-kaki IC tersebut. Kalau IC hampir tidak bisa diukur dengan menggunakan avometer. Caranya adalah harus ada pembanding IC yang lain. Nah, kita harus berkorban, beli, lalu kita coba pasang dengan catatan bahwa di sekitar kaki-kaki IC tersebut sudah kita ukur secara cermat. Mudah-mudahan tidak ada error atau tidak menyebabkan kita rugi, katakanlah ketika dipasang nanti IC-nya terbakar kembali. Nah, ini sudah kita bolak-balik, kita coba ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kita ukur yang ini, yang itu. Ternyata tidak ada. Kita temukan komponen-komponen lain yang rusak, maka kita ambil kesimpulan untuk buka dulu IC chip regulator tersebut, lalu kita pasang yang baru. Mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan PSU ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Paling tidak bisa mengarahkan cara-cara mengukur komponen-komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.